Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Halo Sobat Sehat RSMC. Jumpa kembali dalam Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Perkenankan saya, penata tingkat 1 3D Dr. Gigi BR Guliana, spesialis ortodonti, untuk memandu acara Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Pada episode kali ini di Bisa Sehat, kami dari tim penerangan Rumkital Marinir Cilandak akan mengangkat tema tentang peradangan pada usus buntu. Istimewanya, kami telah mendatangkan seorang narasumber. Beliau adalah orang nomor 1 di Rumkital Marinir Cilandak. Siapa lagi kalau bukan? Komandan Rumkital Marinir Cilandak, Kolonel Laut Kesehatan, Dr. Sujoko Purnomo, spesialis bedah. Di tengah kesibukan beliau sebagai Komandan Rumkital Marinir Cilandak, beliau telah meluangkan waktunya untuk berbagi seputar kesehatan kepada Sobat Sehat RSMC sekalian. Pastinya Sobat Sehat RSMC sudah tidak sabar untuk menyapa beliau, bukan? Mari Sobat Sehat RSMC, kita sapa beliau. Selamat siang, Komandan. Selamat siang, Dr. Ana. Apa kabar, Komandan? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik, sehat, syukur ya, Komandan. Jadi kami dari tim penerangan Rumkital Marinir Cilandak mewakili Sobat Sehat RSMC sekalian mengucapkan terima kasih kepada Komandan. Di tengah kesibukan Komandan selaku Komandan Rumkital Marinir Cilandak telah meluangkan waktunya untuk berbagi seputar kesehatan pada Sobat Sehat sekalian. Terima kasih, Komandan. Baik, sebelum kita mulai untuk membahas topik tentang apendisitis atau peradangan pada usus buntu, mungkin dari Komandan ada yang ingin di-sharing kepada Sobat Sehat RSMC sekalian? Silakan, Komandan. Baik, terima kasih waktunya, Dr. Ana. Kepada Sobat Sehat RSMC yang berbahagia, mudah-mudahan Sobat semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memasuki topik kita, yaitu peradangan di usus buntu atau boleh dikatakan bahasa medisnya apendisitis, saya akan menyampaikan sedikit perihal RSMC yang sangat kita banggakan, kita sayangi, kita cintai, dan semoga sobat semua juga sama dengan saya mencintai rumah sakit ini. Rumah Sakit Marinir Cilandak mempunyai kekhususan. Jadi selain memang tugasnya melayani kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan terhadap seluruh pasien yang ada di rumah sakit ini, baik itu dari keluarga militer dan juga masyarakat umum, kita punya kekhasan yaitu memberikan dukungan kesehatan baik dalam hal operasi maupun latihan. Ya. Selain itu, kita mempunyai fungsi operasi militer selain perang. Seperti diketahui adanya gempa di Cianjur kemarin, kebetulan saya sendiri yang menjadi dan Satgas Kesehatan selama 3 minggu memberikan pelayanan baik evakuasi maupun pelayanan langsung di tempat kejadian, di mana kita melaksanakan pelayanan di rumah sakit lapangan yang dimiliki oleh Marinir. Kita melaksanakan baik pemeriksaan poliklinik rawat jalan, kemudian juga laboratorium, ronsen, bahkan sampai operasi. Dan seluruh pasien dan keluarganya kita bisa juga memberikan pelayanan berupa makanan. Jadi kita memasak, kita merapatkan juga dapur lapangan. Di situ Rumah Sakit Marinir Cilandak, nakesnya, SDM-nya ikut berpartisipasi. Jadi selain pelayanan di rumah sakit ini tetap jalan, pelayanan di tempat-tempat kejadian bencana juga jalan. Gitu. Kalau yang masalah mengenai kondisi rumah sakit ini beserta seluruhnya tentunya sudah disampaikan oleh Wadan yang terdahulu ya, pada saat pemberian materi di bidang onkologi. Nah, kami menambahkan itu. Saya rasa itu, Dr. Ana. Baik, luar biasa sekali, Komandan. Jadi Sobat Sehat RSMC, jika ingin melakukan pemeriksaan ataupun mendiagnosis, silakan menghubungi Rumah Sakit Marinir Cilandak atau datang langsung ke Rumkital Marinir Cilandak. Baik Sobat Sehat RSMC, pastinya sudah tidak sabar untuk mendengarkan penjelasan dari Komandan Rumkital Marinir Cilandak tentang apendisitis, yaitu peradangan pada usus buntu dan penata laksanaannya. Baik, Komandan, sebenarnya definisi sendiri dari apendisitis itu sendiri apa ya, Komandan?
Ya, jadi Sobat Sehat RSMC, untuk apendisitis atau yang orang awam mengatakan usus buntu, itu adalah suatu keadaan di mana terjadi peradangan pada organ usus buntu atau organ appendix, gitu ya. Itu peradangan atau bisa juga dikatakan inflamasi, itu memberikan beberapa gejala, ya. Biasanya diawali dengan nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati kemudian yang berpindah ke kanan bawah, ya. Itu ciri khas, sehingga pasien itu kadang untuk berjalan dia memposisikan bungkuk ke kanan dengan kaki sedikit ditekuk supaya tidak ada peregangan di situ. Itu salah satu ciri, ya. Sehingga kalau awalnya hanya nyeri lambung atau nyeri ulu hati, itu sering didiagnosis sebagai gastritis saja atau sakit mah atau dispepsia, gitu. Sehingga kalau kita tidak jeli dengan pemeriksaan klinis lanjutan, biasanya delay, gitu. Untuk penyebab dari apendisitis sendiri apa, Komandan? Ya, penyebab dari apendisitis ada beberapa hal, ya. Yang pertama adalah migrasi kuman normal atau flora normal di usus besar, kemudian dia masuk ke tubulus atau lumen atau lorongnya usus buntu, itu bukan tempatnya, sehingga dia bertingkah. Nah, itu yang menimbulkan peradangan. Kemudian ada beberapa teori yang mengatakan kemungkinan karena adanya cacing, ya, cacing atau parasit yang masuk ke situ, kemudian juga biji-bijian, gitu, bisa memberikan peradangan lokal sehingga buntu di lumennya atau di lubang usus buntunya, sehingga dia akan menjadi bengkak, gitu. Dan itu memberikan efek nyeri yang luar biasa, gitu. Baik, Komandan. Untuk pemeriksaan yang dilakukan untuk mendiagnosis apendisitis ini sendiri apa saja, Komandan, dan penanganan yang idealnya seperti apa, Komandan? Ya, untuk mendiagnosis usus buntu ini, Dokter Ana, yang pertama dari anamnesis. Anamnesis itu dari kita tanya kepada pasien, ya. Kalau pada orang dewasa ya kita langsung tanya, tapi pada orang anak yang mungkin dia tidak bisa secara jelas menjelaskan, kita bisa anamnesis ke ibunya atau ke saudaranya, gitu. Dari anamnesis kita bisa mendapatkan gejala yang muncul, ya, seperti tadi yang pertama, nyeri perut kanan bawah yang diawali oleh nyeri ulu hati. Jadi nyeri ulu hati dulu, kemudian berpindah ke kanan bawah, kemudian ada disertai rasa mual, muntah, ya, demam, gregesi, ya, bahkan kadang diare. Pada orang-orang yang mempunyai ambang nyeri tinggi, dia akan bertahan. Sehingga pada saat sudah nggak tahan, dia datang ke IGD atau ke rumah sakit, biasanya sudah delay, terlambat, gitu. Tapi pada orang-orang dengan ambang nyeri yang rendah, justru itu lebih ada keberuntungannya, karena dia datang pasti pada fase dini, gitu. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan, yang pertama klinis. Jadi kita melakukan pemeriksaan langsung di situ. Kita memberikan sentuhan pada daerah perut kanan bawah, biasanya dia nyeri. Kemudian ada disentuh lagi di sisi kontralateralnya, di sisi kiri, kita tekan, kita lepas, kanan juga nyeri, ya. Kemudian ada beberapa pemeriksaan, misalnya Psoas sign, Bamberg sign, kemudian Rovsing sign, gitu. Pada klinis zaman dulu bahkan ada dilakukan namanya rectal touche. Jadi kita dokter memasukkan jari kita melalui lubang dubur penderita. Tentunya dengan edukasi yang baik, ya, karena itu kan memberikan intervensi, ya. Dari situ kita bisa melihat nyerinya di mana. Kalau nyeri jam 9, 10, 11, nah itu hampir pasti itu apendisitis, ya. Kalau dia sudah nyeri keseluruhan seluruh lapangan, itu sudah pada fase yang lebih lanjut, gitu.
Kemudian pada pemeriksaan yang non-intervensi, kita bisa melakukan ultrasonografi, USG, kemudian CT scan bahkan ya, itu disertai dengan pemeriksaan laboratorium darah. Biasanya leukositnya naik, kemudian neutrophil segmennya yang menunjukkan akut atau tidaknya peradangan. Itu untuk apa namanya? Bagaimana kita menegakkan diagnosis. Sebenarnya ada juga namanya skor Alvarado, tetapi itu akan diabaikan bila klinis itu jelas. Itu. Demikian Dokter Ana. Baik Komandan, kemudian adakah perbedaan mendasar dari apendisitis pada pria maupun wanita, khususnya pada usia produktif Komandan? Ya, gini. Ini pertanyaan yang jeli dan bagus ya. Jadi untuk wanita usia produktif, pada area kanan bawah itu ada beberapa organ. Yang pertama usus buntu, kemudian ada indung telur, ya. Kemudian ada saluran kencing atau ureter. Ya. Nah, dari situ kita harus jeli disertai dengan anamnesis yang lain, apakah menstruasinya terlambat, ya. Kalau menstruasinya terlambat dengan nyeri perut yang hebat, itu bisa-bisa ditambah dengan pemeriksaan Gravindec test atau tes kehamilan. Itu jangan lupa kalau pada wanita produktif ya, kecuali kalau dia habis mens, itu berarti dia tidak hamil. Tapi kalau sudah ada keterlambatan, kita harus tindak lanjuti dengan tes kehamilan itu. Siapa tahu itu adalah kehamilan ektopik yang terganggu, sehingga nanti tentunya penata laksanaannya akan berbeda dan kita akan melibatkan dokter spesialis kandungan di situ. Itu. Baik Komandan, untuk penanganan sendiri dari apendisitis apakah harus disertai dengan pembedahan, selalu dengan pembedahan Komandan? Iya, jadi kadang pasien itu kan tidak mau operasi ya. Sebenarnya setiap kasus apendisitis ya dioperasi, karena itu akan menjadi fokus infeksi. Nah, kadang pasien itu tidak mau dioperasi sehingga diberikan terapi supaya membuat infeksi itu tenang, ya, kemudian tidak meluas infeksinya. Tapi kalau sudah berhenti nyerinya, sakitnya, demamnya, itu tidak berarti dia sembuh, karena fokus infeksi masih ada. Kalau orang itu beruntung, dia akan recurrent atau kambuh lagi dengan gejala yang seperti itu saja. Tetapi kalau dia tidak beruntung, usus buntu akan busuk dan pecah. Itu tentunya penata laksananya tidak sama. Kalau pada usus buntu yang simple, ya, yang simple dan tidak terjadi perforasi atau pecah atau busuk, ya, itu cukup operasi yang kecil saja di kanan bawah atau dengan metode laparoskopi. Ya. Tetapi kalau sudah pecah, itu akan menyebar. Pecah itu kalau kita buka, kita harus buka tengah. Ya, namanya laparotomi eksplorasi. Itu sangat apa ya, istilahnya operasi cukup operasi besar lah itu ya. Sehingga tentunya tidak kurang nyaman, apalagi kalau pada orang yang masih produktif, estetikanya juga kurang bagus gitu. Nah, di situ yang menyebabkan operasi menjadi besar karena kadang fekal atau kotoran yang keluar dari pecahnya usus buntu itu akan memberikan infeksi luas. Bisa nanahnya sangat banyak sehingga cairan peritoneum itu keruh. Kemudian juga bisa terjadi perlengketan-perlengketan pada usus. Ya. Banyak hal-hal yang sifatnya berlanjut karena penata laksanaan yang tidak tepat, tidak cepat, sehingga delay. Kadang ada bentukan seperti massa ya, seperti tumor di kanan bawah. Ternyata itu adalah abses, pocket abses dari usus buntu itu. Jadi prinsipnya kalau ada nyeri ya lebih bagus dipastikan segera, oh ini usus buntu atau bukan gitu. Demikian Dokter Ana. Ya. Jika pasien sudah
mengalami tindakan operasi, Komandan, ada kemungkinan tidak gejalanya akan berulang kembali, Komandan? Kalau operasi yang simple, jadi sobat sehat RSMC ya, kalau operasinya itu simple, selama ini enggak ada masalah sih ya. Perlengketan juga tidak terjadi. Kalaupun ada nyeri, apakah itu nyeri yang disebabkan oleh penyakit lain? Misalnya, ada batu di saluran kencing bagian bawah kanan gitu ya. Tetapi kalau operasi yang besar, laparotomi eksplorasi, itu operasi yang ada efek sampingnya. Efek samping itu adalah perlengketan. Perlengketan atau disebut adesi itu bisa muncul, ya, bisa muncul. Kemudian kalau pada wanita, karena pada laparotomi eksplorasi itu sudah infeksi yang luas, bisa-bisa nanti ada infeksi di organ ginekologinya, organ kandungannya gitu ya. Jadi efek samping tetap ada gitu. Tetapi kita sebagai dokter bedah akan melakukan operasi itu betul-betul sebersih mungkin. Bahkan kita bisa mencuci itu sampai 5-10 liter juga bisa kalau memang perlu dan memang belum bersih, kita maksimalkan gitu. Tentunya juga setelah itu didukung dengan pola hidup sehat ya. Makan ya jangan ngawur gitu ya. Hindari makan-makan yang terlalu pedas, terlalu asem ya. Baik, Komandan. Untuk komplikasi lain dari apendisitis sendiri apa ada lagi, Komandan? Komplikasi yang paling berat itu kalau delay itu namanya sepsis. Sepsis itu infeksi yang meluas yang biasanya mengalir melalui pembuluh darah. Atau septikemi, itu infeksi akan bisa meluas bahkan sampai ke otak, ke organ lain juga bisa. Apalagi diperberat oleh kondisi pasien yang mungkin punya diabetes ya, kemudian mungkin ada gagal ginjal ya, atau penyakit-penyakit kronis lainnya gitu. Itu Dokter Hana. Baik, Komandan. Sekarang kita membahas tentang strategi pencegahan, Komandan. Adakah saran-saran tips khusus dari Komandan untuk mencegah terjadinya apendisitis ini sendiri? Ya, karena apendisitis itu adalah yang diserang adalah saluran cerna, tentunya ini berkaitan dengan pola hidup sehat, pola makan ya. Ya, makan yang bersih, yang mateng, yang tidak terlalu asam, tidak terlalu pedas, apalagi mungkin dengan cabai yang banyak, tidak halus biji-bijinya ya. Kalau makanan-makanan kotor tentunya mesti ada larva atau bakalan cacing gitu ya. Nah, prinsipnya adalah makan makanan matang, bersih dan sehat itu. Baik, Komandan. Sobat Sehat RSMC, luar biasa sekali penjelasan dari Komandan Rumkital Marinir Cilandak tentang apendisitis. Untuk itu, sebelum kita tutup, mungkin dari Komandan ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Sehat RSMC. Silakan, Komandan. Iya, sejak COVID ya, sejak COVID kita sudah diajari bagaimana kita cara hidup sehat, kemudian menerapkan pemakaian masker, cuci tangan yang bersih, mandi bersih, itu mungkin itu harus diteruskan ini ya, diteruskan Dokter Hana, karena memang saya sebagai komandan rumah sakit Marinir dan sebagai orang kesehatan menyerukan seperti yang ada di berita-berita, mungkin sekarang ada COVID yang baru ya, generasi baru. Nah, kita tetap protokol kesehatan itu minimal untuk diri sendiri itu diteruskan. Itu. Apalagi di lingkungan rumah sakit ya. Itu. Kita juga berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Pasien-pasien kalau bisa semua pakai masker. Gitu. Sehingga tidak saling menularkan apalagi kalau batuk, pilek, udahlah istirahat di rumah saja.
Saya selalu tekankan ke anggota saya, kalau Anda melayani, kalau Anda sakit, ya istirahat aja di rumah. Kasihan pasiennya, nanti biar ditangani yang lain. Itu. Jadi Sobat Sehat RSMC, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu terhindar dari berbagai bencana, ya, wabah, ya, sehingga kita kualitas hidup dan kualitas kinerja kita selalu baik. Gitu. Baik, terima kasih banyak Komandan. Jadi Sobat Sehat RSMC, jika ingin melakukan konsultasi dan pemeriksaan, dapat datang langsung ke Rumkital Marinir Cilandak. Jangan lupa untuk subscribe, likes, dan komen untuk Rumkital Marinir Cilandak. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan dari kami. Kami dari tim penerangan Rumkital Marinir Cilandak beserta narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa dalam episode Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan selanjutnya. Salam sehat, Dharma Husada, Jala Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.